Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, dan kita masih pada hadis yang kedua. Sekarang kita masuk kepada penjelasan iman, dan sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan Islam. Diperhatikan harakat dan terjemahannya. Qala syarih rahimahullah ta'ala, wa ammal imanu faqad fassarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi bil i'tiqadatil batinati. Wa ammal imanu, dan adapun iman, faqad fassarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentafsirkannya dalam hadis ini dengan keyakinan-keyakinan yang batin. Dan Islam adalah perbuatan-perbuatan yang zahir. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan kalau kita lihat, semuanya adalah perbuatan yang zahir yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Perbuatan yang nampak. Dan iman ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan keyakinan-keyakinan yang batin. Yang Nabi SAW mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kebangkitan setelah kematian, dan engkau beriman dengan takdir baiknya dan buruknya. Ini berkaitan dengan keyakinan. Mengimani Allah, keyakinan hati, batin, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan lain sebagainya. Dan itu nanti insyaAllah akan dibahas. Apalagi dalam bab akidah, kitab khusus tentang membahas akidah. Apa saja beriman kepada Allah, apa saja beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, kebangkitan setelah kematian. Itu pun juga sudah kita bahas di dalam kitab Syarhul Lum'atil I'tiqad dalam daurah apa saja yang terjadi setelah kematian. Dan kau beriman kepada takdir baiknya dan buruknya, ini pun juga sudah kita bahas. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, wa qad dzakarallahu fi kitabihi al-imana bihadhihi al-usulil khamsati fi mawadhi'a. Wa qad dzakarallahu fi kitabihi, sungguh Allah telah menyebutkan dalam kitabnya yaitu Al-Quran, menyebutkan iman dengan pondasi-pondasinya yang 5 ini, yaitu rukun iman di dalam Al-Quran pun juga disebutkan. Tapi adapun takdir baiknya dan buruknya itu disebutkan dalam ayat-ayat yang tersendiri. Dalam ayat yang tersendiri. Adapun yang sebelumnya itu banyak di dalam Al-Quran, di berbagai tempat disebutkan secara keseluruhan. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, kebangkitan, dan takdir itu di ayat tersendiri. Salah satu contohnya adalah seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 285, Allah mengatakan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. 4 di situ. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Allah mengatakan amanar rasulu, para rasul beriman, bima unzila ilaihi min rabbih, dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman pun beriman. Orang-orang mukmin pun beriman dengan hal itu, dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Kullun amana billahi, semuanya yaitu para rasul, orang-orang mukmin. Amana billah, beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membedakan di antara salah satu dari para rasul. Semuanya sama, harus kita imankan. Ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 177 Allah mengatakan walakinnal birra man amana billahi 1, wal yaumil akhir 2, wal malaikati 3, wal kitabi 4, wan nabiyyin 5. Di situ disebutkan 5. Takdirnya mana saat takdir disebutkan dalam ayat yang berbeda dia. Sendiri. Allah mengatakan walakinnal birra, akan tapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikatnya, kitabnya, dan para nabi. Dan Allah mengatakan lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 3, 4, ya insyaallah semua kita sudah hafal. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib, dan mereka menegakkan salat, dan dengan apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka menginfakkannya. Dan mereka adalah yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, yaitu kitab-kitab, dan apa yang diturunkan kepada sebelummu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka meyakininya. Kemudian lihat di sini kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, wal imanu bir rusuli yalzamu minhu al-imanu bi jami'i ma ukhbiru bihi, atau yalzamu minhu al-imanu bi jami'i ma akhbaru bihi, ma akhbaru bihi minal malaikati wal anbiya'i wal kitabi wal ba'thi wal qadari wa ghairi dhalika min tafasiri ma akhbaru bihi min sifatillahi ta'ala wa sifatil yawmil akhiri kal mizani was sirati wal jannati wan nari. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, wal imanu bir rusuli, beriman kepada para rasul, yalzamu minhu al-imanu bi jami'i ma akhbaru bihi, harus darinya mengimani dengan semua apa yang mereka kabarkan. Ketika kita mengaku beriman kepada rasul, maka kita harus mengimani semua apa yang dikabarkan oleh para rasul. Karena itu benar, wahyu. Allah mengatakan terkait dengan nabi kita, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayat yang lain, walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Jadi apa yang bisa kita pahami yang disampaikan oleh para nabi itu adalah wahyu. Maka kita harus mengimani semua apa yang mereka kabarkan. Tidak boleh kita meragukan sedikit pun.
Baik yang kita lihat, kita saksikan ataupun tidak. Baik yang kita rasakan manfaatnya ataupun tidak. Baik yang kita dapat melihat hikmahnya ataupun tidak. Di sini kata Imam Ibn Rajab alhamdulillah rahimahullah ta'ala, mengharuskan dari mengimani dengan semua apa yang mereka kabarkan. Minal malaikati, dari para malaikat. Kita harus mengimani. Nanti itu kita pelajari apa saja yang harus kita imani terhadap malaikat. Karena nanti ada malaikat-malaikat yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dan tugas-tugasnya. Dan juga ada malaikat yang disebutkan bentuknya. Yang juga bisa berubah kepada bentuk manusia. Juga wal anbiya'i, dan para nabi yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kita harus mengimaninya. Ada nabi ini. Ada nabi yang dia enggak ada pengikutnya, ada yang nabi yang dia pengikutnya cuma satu, ada nabi yang dia pengikutnya ini. Tidak lebih dari 10. Wal kitabi, dan al-kitab yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, kita harus mengimani bahwasanya sebelum Al-Quran ada kitab ini. Wal ba'thi, dan kebangkitan pun kita harus mengimani. Nanti setelah kematian ada alam barzakh, kemudian ada ini, terus sampai surga atau neraka. Wal qadari, dan takdir. Wa ghairi dzalik min tafasiri ma akhbaru bihi, dan selain itu dari rincian-rincian apa yang mereka kabarkan, itu para rasul. Min sifatillahi ta'ala, dari sifat-sifat Allah pun kita harus mengimani. Rasulullah mensifati Allah seperti ini, Rasulullah mensifati Allah seperti ini, kita harus mengimani. Wasifatil yaumil akhir, dan sifat hari akhir pun kita harus mengimani. Bagaimana nanti terjadi kiamat, bagaimana nanti setelah kiamat itu, bagaimana nanti ada mizan, hari penimbangan, kemudian menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, ada surga dan neraka. Ini sudah kita bahas sebagian dalam kitab Syarhu Lum'atil I'tiqad. Kemudian lihat di sini kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, perhatikan. وَقَدْ أُدْخِلَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَلِأَجْلِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ رَوَى ابْنُ عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثَ مُحْتَجًّا بِهِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الْقَدَرَ وَزَعَمَ أَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ يعني أنه مستأنف لم يسبق به سابق قدر من الله عز وجل وقد غلظ ابن عمر عليهم وتبرأ منهم وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, waqad udkhila fi hadhil ayati, dan sungguh telah dimasukkan dalam ayat-ayat ini iman terhadap takdir baiknya dan buruknya. Dan dalam hadis pun disebutkan di akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman dengan takdir baiknya dan buruknya. Wa li ajli hadhil kalimati, dan karena kalimat ini dalam hadis tersebut engkau beriman kepada takdir baiknya dan buruknya, rawa Ibnu Umar hadzal haditsa muhtajjan bihi ala man ankara al-qadara. Lihat, karena kalimat ini rawa Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar, meriwayatkan hadis ini untuk membantah orang yang mengingkari takdir. Dan itu sudah kita bahas bagaimana kisahnya.
Ketika disampaikan kepada Ibnu Umar, ada orang begini. Dia mengatakan ini dan seperti ini di desa saya, di tempat saya. Maka apa pendapatmu? Ibnu Umar membantah dan menyebutkan hadis ini. Engkau harus beriman dengan takdir baiknya dan buruknya. Wa za'ama anna al-amra unufun, dan dia mengira bahwasannya segala perkara itu unuf. Apa unuf? Yakni annahu musta'naf, terjadi begitu saja. Jadi zaman Ibnu Umar itu ada sekelompok manusia, dia mengira bahwasannya segala perkara itu terjadi begitu saja. Allah enggak mengetahui sebelumnya. Kecuali kalau hamba tersebut sudah melakukan, baru Allah mengetahui. Lalu kemudian Allah mengetahui sebelum hamba itu melakukan, kata orang tersebut Allah tidak mengetahuinya. Allah tidak mengetahuinya. Dan mereka adalah Ma'bad al-Juhani, yang kisahnya kita sudah baca di awal. Antum bisa meroja lagi itu. Yaitu orang yang pertama kali berbicara masalah takdir di Basra adalah Ma'bad al-Juhani. Dan pada saat itu Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman pergi berhaji atau umrah, dan kami mengatakan seandainya kita bertemu salah seorang sahabat Rasulullah SAW, kita akan mengadukan pendapat mereka tentang takdir tersebut. Kami pun bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang sedang memasuki masjid, lalu kami menggandeng beliau. Jadi Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman pun bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang sedang memasuki masjid. Lalu kami menggandeng beliau, satu dari sisi kanan dan satu dari sisi kiri. Dan aku menyangka sahabatku menyerahkan pembicaraan kepadaku, sehingga aku pun berkata kepada Ibnu Umar, wahai Abu Abdurrahman, yaitu panggilan Ibnu Umar, sungguh di daerah kami ada sekelompok orang yang berpandangan takdir itu tidak ada, dan segala sesuatu itu baru ada ketika terjadinya. Maka Ibnu Umar pun berkomentar, kalau kamu bertemu dengan mereka, beritahukan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dariku. Demi zat yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, yaitu demi Allah, seandainya mereka memiliki emas sebanyak gunung Uhud, lantas menginfakannya, niscaya Allah tidak akan menerima infak mereka tersebut sampai mereka mau beriman kepada takdir. Itu bisa antum melihat di halaman-halaman sebelumnya, penjelasan dari hadis yang kedua. Jadi Ibnu Umar membawakan hadis ini untuk membantah orang yang mengingkari takdir. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat besar, hadis yang sangat agung. Ya, dia mengira, yaitu Ma'bad al-Juhani di Basrah, annal amra unufun, yakni annahu musta'naf, bahwasanya segala perkara itu terjadi begitu saja. Lam yusbaq bihi sabiqu qadarin, tidak didahului dengan pendahuluan qadar minallah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mentakdirkannya, Allah tidak mengetahuinya, kata mereka. Ini ana mau gerakin tangan, kata mereka. Allah nggak tahu kalau ana mau gerakin tangan. Sampai ana gerakin tangan berarti Allah baru tahu di situ. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mereka orang-orang kafir. Dihukumi oleh para ulama, orang-orang Qadariyah yang berkeyakinan seperti itu, Qadariyah asli, yang meyakini Allah tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya, mereka itu kafir. Yang Qadariyah asli. Waqad ghalladha Ibnu Umar alaihim, dan Ibnu Umar keras terhadap mereka. Wa tabarra'a minhum, berlepas diri dari mereka. Para ulama menghukumi kafir yang Qadariyah asli ini. Karena nanti Qadariyah ada dua dia. Ada yang asli, ada yang baru-baru setelah ini. Wa akhbara annahu la tuqbalu minhum a'maluhum bidunil imani bil qadari, dan Ibnu Umar mengabarkan annahu la tuqbalu, bahwa saya tidak diterima dari mereka amalan-amalan mereka tanpa mengimani dengan takdir. Tadi yang udah anak baca, seandainya mereka memiliki emas sebanyak gunung Uhud, kata Ibnu Umar,
lantas menginfakannya, niscaya Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka mau beriman kepada takdir. Karena kafir ketika itu, dia nggak mau berimani takdir. Dia meyakini Allah nggak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang bahwasannya iman terhadap takdir itu ada 2 derajat. Ada 2 tingkatan. Dan itu pun sebagian besar sudah kita bahas dalam kitab Syarhul Lum'atil I'tiqad. Yang pertama apa? Segala sesuatu Allah telah mengetahuinya. Kemudian setelah itu apa? Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Setelah Allah tulis, kemudian apa? Allah berkehendak. Setelah Allah berkehendak, lalu Allah menciptakan perbuatan tersebut. 4 ini. 4 rukun takdir harus antum ketahui. Pertama apa tadi? Al-ilmu, Allah mengetahui. Setelah itu apa? Allah tulis. Allah tulis takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Jadi Allah sudah tahu dan Allah sudah menulisnya. Kita berada di sini detik ini, belajar pada perkataan ini. Jadi ini bukan terjadi begitu saja. Ini adalah takdir yang sudah Allah takdirkan dari jauh-jauh, sangat jauh. Allah pun sudah mengetahui. Lalu kemudian Allah berkehendak dan Allah ciptakan perbuatan kita. Mungkin ini bisa kita ambil pada pertemuan pagi hari ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.